Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, terima kasih. Kalian telah bersemangat ya ke sekolah. Meskipun hari ini itu hujan deras ya, tapi kalian semangat ke sekolah. Terima kasih untuk kelas 12 IPA 4. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun hujan seperti sekarang, kita tetap melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Ini bukan suatu halangan kita untuk ke sekolah, untuk belajar. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita ya, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya, untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Nah, terima kasih. Nah, sekarang saya mau mengecek kehadiran kelas 12 IPA 4 ya, yang hadir hari ini. Ya. Nur Sandi. Sehat Nur Sandi? Alhamdulillah. Gani Bayu? Sehat? Sehat. Nanti rambutnya dirapikan ya. Rambutnya udah gondrong, nanti dirapikan lagi. Lemanda. Sehat Lemanda? Ya. Zahra Khairunisa. Ya, Zahra. Siti Alfiana. Ya. Lulu Aida. Sehat Lulu? Usrotin Anjani. Sehat ya. Maulana Siddiq. Imanu Ramadan. Sehat Imanu? Sehat. Erza Melia. Ya, sehat ya. Siti Yulianti. Ya. Novlita Ayu. Ya, sehat Novlita? Safwatul Wildan. Ya, Safwatul sehat ya. Nina. Ya. Terima kasih hadir semua ya untuk yang shift ganjil kali ini ya. Ya, terima kasih. Nah, meskipun kita sedang dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus bersyukur karena kita sekarang sudah perlahan-lahan memasuki tahap atau akan mendekati zona hijau ya. Yang artinya corona itu sudah hampir hilang dari bumi pertiwi ini. Nah, meskipun demikian, kita tidak boleh lengah ya. Tidak boleh lengah
dengan kita tetap menerapkan, ya sebentar, di luar dulu ya sebentar. Ya, maaf, tadi ada gangguan ya. Meskipun sudah dalam keadaan menghampiri zona hijau seperti ini ya, jadi kita tetap tidak boleh lengah ya, tidak boleh lengah. Artinya kita tetap menerapkan protokol kesehatan 5M ya untuk mencegah penularan COVID-19. Begitu ya. 5M tersebut apa saja? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, kemudian ya menghindari kerumunan ya. Sudahkah menerapkan 5M itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih ya, kalian taat ya. Semoga perlahan-lahan nanti kita full kembali ya, kelasnya penuh kembali seperti sedia kala. Nah, nanti ya kita akan belajar materi baru ya. Kemarin sudah selesai mengenai materi demokrasi liberal ya. Materi demokrasi liberal itu semua kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai kabinet-kabinetnya di demokrasi liberal dan lain-lain ya, sudah ya semuanya. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas mengenai demokrasi terpimpin. Ya, ini adalah materi berkesinambungan dari demokrasi liberal kemudian ke demokrasi terpimpin. Ya. Di mana demokrasi terpimpin ini ya adalah kelanjutan dari demokrasi liberal yang diawali dengan adanya dekret Presiden 5 Juli 1959 itu ya. Sekarang saya mau bertanya. Nah, kebijakan apa saja yang diterapkan pemerintah pada demokrasi liberal tahun 1955 sampai dengan 1959? Ada yang tahu? Ya, siapa namanya? Imanu. Apa saja Imanu? Kebijakannya? Kebijakan Gunting Syafruddin, terus? Ya, gerakan benteng. Terus? Sistem ekonomi Alibaba. Terus? Saingan finansial ekonomi. Ya. Rencana pembangunan 5 tahun. Ya. Musyawarah nasional pembangunan. Ya, sip, betul sekali ya. Masih ingat ya? Kebijakan-kebijakan pada masa demokrasi liberal. Betul ya, itu yang tadi sudah dikatakan oleh Imanu, yaitu kebijakan Gunting Syafruddin, gerakan benteng, kemudian nasionalisasi The Javas Bank, sistem ekonomi Alibaba, dan lain sebagainya. Masih ingat ya? Ya. Dan kemudian yang kedua, mengapa demokrasi liberal itu tidak cocok diterapkan di Indonesia? Ya, siapa yang bisa? Ya, Mbak, namanya siapa? Ya, Indonesia. Silakan. Tidak cocok diterapkan di Indonesia. Iya, kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Hal ini tentu bertentangan dengan azas demokrasi liberal karena demokrasi liberal bersifat individualistik ya, atau terlalu bebas, sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia, juga tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Terima kasih. Kalian sudah ingat mengenai materi yang sudah saya sampaikan kemarin tentang demokrasi liberal. Nah, kemudian ya pada materi kali ini kita akan membahas demokrasi terpimpin ya. Saya harap kalian itu tetap optimis ya, meskipun kita tidak bisa belajar secara bebas seperti dulu-dulu ya, kita terbatas ya, tetap semangatnya tetap harus ada ya, kita belajar harus giat. Dengan giat belajar kita akan tentunya membangun jiwa diri kita sendiri sebelum kita bisa membangun bangsa dan negara. Karena sebenarnya siapa yang bisa membangun negara itu adalah kalian sebagai generasi muda. Nah, sebelum bangun bangsa dan negara, hendaknya kalian itu harus
Nah, bisa membangun diri sendiri seperti itu, ya. Kemudian kita akan membahas mengenai demokrasi terpimpin. Saya akan mempresentasikan mengenai tujuan pembelajarannya. Kita itu belajar demokrasi terpimpin itu tujuannya untuk apa pada kesempatan kali ini, ya. Melalui proses diskusi, presentasi, dan kegiatan pembuatan peta konsep dan resume, ya. Nah, kita dapat menganalisis perkembangan kehidupan politik ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, ya. Dan kemudian kita akan bisa menyajikannya dengan baik dan benar, seperti itu, ya. Itu tujuannya kita mempelajari demokrasi terpimpin dengan menggunakan kegiatan diskusi dan presentasi tanya jawab seperti itu, ya. Nanti kita akan mengetahui hal tersebut. Kemudian indikator ketercapaiannya, kalian bisa dikatakan menguasai materi ini apabila kalian itu sudah bisa menganalisis dari berbagai sumber tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Menyimpulkan perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Mengembangkan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Ini keterampilannya, ya. Kemudian yang kedua, mendesain hasil penelitian tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Itu, ya, indikator ketercapaian kompetensinya. Ya, itu dia. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, ya, saya akan mengadakan pretest. Kemarin saya sudah share modulnya, ya, di WA. Sudah saya perintahkan kalian untuk perintahkan kalian untuk membaca modul tersebut, dipelajari, ya, biar kalian nanti dapat pengetahuan awal sebelum ibu itu menjelaskan materi ini, ya. Silakan nanti 5 menit untuk mengerjakan ini, pilihan ganda 5 soal dikerjakan dulu. Ini merupakan materi yang akan kita pelajari, ya. Silakan dikerjakan, diberi nama, ya, disilang langsung di situ yang merupakan jawaban pilihan kalian. Ya, silakan, waktunya 5 menit, dijawab baik-baik.
Ya, sudah ya, dikumpulkan. Ya. Ya, Mas. Habis waktunya. Terima kasih ya. Ini pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian setelah kalian mempelajari materi yang sudah saya berikan di modul kemarin ya. Ya, terima kasih. Ya. Mbak? Ya, dikasih nama. Ya, terima kasih ya. Ya. Sekarang saya akan membagi kelompok ya. Nanti kan kita akan berdiskusi mengenai permasalahan yang akan kita temui di materi kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, nanti pada materi ini kita akan mengadakan diskusi jika ada satu permasalahan yang kita temui. Nah, nanti saya akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama nanti Nur Sandi, Gani, Lemanda, Zahra ya. Kemudian yang kelompok 2 Siti Alfiana, Lulu, kemudian Aida dan Usrotin. Kelompok 3 Maulana Sidik, Imanur Ramadan, Ersa dan Siti Yulianti Soleha. Dan kelompok 4 Nurlita, Safatul dan Nina Hidayatul ya. Ada yang belum kebagian kelompok? Sudah ya. Ya, semuanya sudah. Terima kasih. Nah, nanti ya kita akan pada pembelajaran kali ini nanti kita akan ketemu dengan suatu permasalahan. Nah, dalam suatu permasalahan itu nanti akan kita bahas, akan kita temukan permasalahan dalam pembelajaran ini. Nanti kita akan bahas dengan kelompok kita masing-masing tadi yang sudah saya bagi ya, dibahas, ditemukan, digali permasalahannya, ditemukan jawabannya dengan eksplorasi di buku atau di internet dan lain sebagainya ya. Silakan nanti dieksplorasi. Kemudian setelah itu nanti kita diskusi tanya jawab per kelompok, nanti maju memaparkan hasil diskusinya. Kemudian nanti kelompok lain apabila akan menanggapi silakan ditanggapi begitu ya. Kemudian dijawab oleh kelompok yang sedang presentasi. Begitu langkah-langkahnya. Jawab jelas ya. Ya, itu langkah-langkahnya nanti kita presentasi. Itu seperti biasa lah, seperti itu ya. Kemudian, nah, sambil kalian melihat materi-materi, coba kita lihat tayangan video berikut. Coba kita lihat ini, silakan lihat baik-baik. Forms and surveys like this get responses like that, but with type. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Soekarno bertindak selaku Perdana Menteri dan Juanda menjadi Menteri pertama dengan 2 orang wakil yaitu Dr. Leimena dan Dr. Subandrio. Keanggotaan kabinet terdiri dari 9 menteri dan 24 menteri muda. Kabinet tidak melibatkan para ketua partai besar, sehingga kabinet bisa dikatakan sebagai kabinet non-partai. Namun kabinet ini mengikut sertakan para kepala staf angkatan, kepala kepolisian, dan jaksa agung sebagai menteri negara ex officio. 2. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya. DPAS bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor
nomor 3 tahun 1959. Ya, sebentar. Tanggal 22 Juli 1959. Anggota DPA dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959 dengan komposisi berjumlah 45 orang, 12 orang wakil golongan politik, 8 orang wakil utusan daerah, 24 orang wakil golongan karya fungsional, dan 1 orang wakil ketua. 3. Penetapan pidato Presiden penemuan kembali revolusi kita dijadikan GBHN. Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato tersebut diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. DPA dalam sidangnya bulan November 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan garis-garis besar haluan negara. Presiden Soekarno kemudian menerima usulan pidatonya sebagai garis-garis besar haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia, disingkat Manipot. 4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPRS). Presiden Soekarno melalui penetapan Presiden nomor 2 /1959 tanggal 31 Desember 1959 membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Khairul Saleh tokoh Purba sebagai ketuanya dan dibantu beberapa orang wakil ketua. Anggota MPRS pemilihannya dilakukan melalui penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden, tidak melalui pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka yang diangkat harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu setuju kembali ke UUD 1945, setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan setuju dengan manifesto politik. MPRS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun diatur melalui Perpres nomor 2 1959, di mana fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan garis-garis besar haluan negara. 5. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan DPR-DR. Hai guys, paket Atlas jadi solusi internet Atlas satu aja. Buat yang lagi belajar di rumah. Maaf, iklan ya. Konflik DPR dengan Presiden. Sartono selaku Ketua DPR menyarankan kepada Presiden Soekarno agar meminta mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk melaksanakan program kabinet. Bahkan Sartono meyakinkan Presiden bahwa mandat itu pasti akan diberikan, namun Presiden Soekarno menolak. Ia hanya akan datang ke DPR untuk menjelaskan perubahan konstitusi dan lain-lain, bukan untuk meminta mandat. Hal ini berarti Presiden tidak mau terikat dengan DPR. Konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno dilakukan pada tanggal 5 Maret 1960. Ia kemudian mendirikan DPR gotong royong (DPR-DR). Para anggota DPR-DR ditunjuk Presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan perimbangan 5 golongan, yaitu nasionalis, Islam, komunis, Kristen Katolik, dan golongan fungsional. Pelantikan anggota DPR-DR dilaksanakan pada 25 Juli 1960 dengan tugas pokok melaksanakan Manipot, merealisasikan amanat pendidikan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Kedudukan DPR-DR adalah membantu Presiden mendataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh MPRS. 6. Pembentukan pro-nasional. Tindakan Presiden Soekarno lainnya adalah menegakkan demokrasi terpimpin dengan membentuk lembaga negara baru yang disebut pro-nasional.
Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Dalam penetapan ini disebutkan bahwa Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Front Nasional langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. 7. Penyatuan lembaga tinggi negara. Langkah Presiden Soekarno lainnya adalah melakukan regrouping kabinet berdasarkan ketetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi negara dan tertinggi negara dengan eksekutif. MPRS, DPR RI, DPA, Mahkamah Agung, dan Dewan Perancang Nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Pengintegrasian lembaga-lembaga tersebut dengan eksekutif membuat pimpinan lembaga tersebut diangkat menjadi menteri dan ikut serta dalam sidang-sidang kabinet tertentu dan juga ikut merumuskan dan mengamankan kebijakan pemerintah pada lembaganya masing-masing. 8. Pembentukan Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR). Selain itu, Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi berdasarkan penetapan Presiden nomor 4/1962. MPPR merupakan badan pembantu pemimpin besar revolusi dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR RI, departemen-departemen, angkatan, dan para pemimpin partai politik Nasako. Demikian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih. Ya, tadi sudah menyimak kalian mengenai video mengenai demokrasi terpimpin ya, langkah-langkah awal dari latar belakang dan lain-lain ya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi demokrasi terpimpin ya. Secara pengertiannya dulu, pengertian demokrasi terpimpin. Nah, kalau kita lihat dari periodisasi waktunya, nah kalau kita belajar sejarah itu kan lebih mudahnya itu kan kita memakai periodisasi ya. Periodisasi itu artinya pembabakan waktu ya. Jadi kita waktu itu kita sekat-sekat sesuai dengan pembabakannya seperti itu ya. Secara pembabakan waktu atau secara periodisasi dekret dari dekret Presiden 1959 sampai dengan akhir kekuasaan Presiden Soekarno secara de facto tahun 1966 ya, itu disebut sebagai masa demokrasi terpimpin. Ya, sebelumnya ada demokrasi liberal, ya itu secara periodisasinya itu pada tahun 1950 sampai 1995 sampai 59. Kemudian ketika itu awal dimulainya demokrasi terpimpin secara periodisasi itu dari dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 59 sampai dengan akhir pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu tahun 1966. Itu dinamakan sebagai demokrasi terpimpin. Nah, kemudian istilah dari demokrasi terpimpin ini ya, ada istilah demokrasi terpimpin ini karena pelaksanaan demokrasi pada waktu itu, pada masa itu pelaksanaannya itu terpusat pada Presiden Soekarno. Ya, seperti kemarin kan saya sudah pernah menjelaskan ya, demokrasi liberal dan parlementer dan demokrasi terpimpin atau sistem pemerintahannya ya, sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensil. Ya, ada yang masih ingat sistem pemerintahannya? Dari demokrasi liberal itu kita menggunakan sistem pemerintahan parlementer, yang artinya sistem pemerintahan parlementer itu presiden fungsinya hanya sebagai kepala negara, sedangkan sebagai kepala pemerintahannya adalah
Perdana Menteri, ya itu sistem sistem pemerintahan parlementer, ya. Sedangkan sistem pemerintahan presidensil, kedudukan presiden itu adalah sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan itu, ya. Jadi pada masa demokrasi terpimpin, ya kita lihat dari pemerintahannya itu terpusat pada Presiden Soekarno, makanya dinamakan sebagai demokrasi terpimpin. Nah, dari ciri-ciri demokrasi terpimpin, ya kalau kita membaca buku dari Maryam Budiarjo, dasar-dasar ilmu politik, ya di situ dijelaskan bahwa demokrasi terpimpin itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah dominasi presiden yang sangat kuat, ya seperti tadi presiden itu ada sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dominasinya sangat kuat. Kemudian yang kedua, pembatasan peran DPR dan partai politik. Dan yang ketiga, peningkatan peran militer sebagai kekuatan sosial dan politik. Di sini ada yang namanya dwi fungsi militer, ya. Jadi ada peran ganda dari militer di demokrasi terpimpin, itu ya. Kemudian latar belakangnya, mengapa ada demokrasi terpimpin di Indonesia? Latar belakangnya atau penyebabnya, yang pertama adalah demokrasi liberal atau parlementer itu dianggap gagal. Indikator kegagalan dari demokrasi liberal ini adalah karena jatuh bangunnya kabinet yang terlalu sering, yang dalam waktu singkat seperti itu, ya. Baru 2 tahun ganti lagi kabinetnya, baru 1 tahun ganti lagi, ya. Itu indikator kegagalannya di situ. Kemudian latar belakang yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara, ya. Karena di Dewan Konstituante itu syarat akan kepentingan politik masing-masing partai politik, ya. Jadi kerjanya pun tidak maksimal. Maka dari itu Dewan Konstituante itu yang targetnya akan menyelesaikan undang-undang dasar yang baru untuk pengganti UDS itu tidak berhasil. Kemudian yang ketiga, munculnya pemberontakan di berbagai daerah. Pemberontakan ini sangat mengancam integrasi bangsa, gitu ya. Itu menyebabkan disintegrasi. Ya, seperti yang terkenal sekali kemarin kita habis memperingati, ya, Hari Berkabung Nasional, yaitu tanggal 30 September itu hari apa? Kita peringati Hari Berkabung Nasional. Peristiwa apa? G30S PKI, ya. Itu terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pemberontakan PKI itu terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Tuh ya, tahun berapa? Tahun berapa peristiwa itu? Peristiwa G30S PKI itu tahun berapa? Ya, nanti kita cari ya tahun berapa itu ya. Itu yang jelas ada pada masa demokrasi terpimpin. Nanti kalian baca setelah ini, kalian gali di buku masing-masing, dicari ya. Peristiwa G30 SPKI itu yang sangat kita ingat sekali itu tahun berapa, seperti itu ya. Nah, kemudian dari situ, dari ketiga faktor itu kemudian lahirlah yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno yang namanya Dekret Presiden. Apa saja isinya dekret presiden? Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Iya, bagus. Tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar
sementara 1950. Kemudian yang ketiga, Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. ya, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan DPAS itu ya. Nah, kemudian ya dari situ lahirlah yang namanya demokrasi terpimpin ya. Itu latar belakangnya. Kemudian dari demokrasi terpimpin pembentukan Presiden Soekarno itu membentuk kabinet yang namanya kabinet kerja ya. Seperti sekarang ya kabinet kerja ya. Ya Presiden Jokowi, tapi ini eranya Presiden Soekarno. Nah, kabinet kerja. Presiden Soekarno membentuk kabinet kerja yang mengeluarkan program namanya Triprogram. Ya, Triprogram atau 3 program. Program itu meliputi 1. Melengkapi sandang dan pangan. Yang kedua, menyelenggarakan keamanan. Yang ketiga, melanjutkan perjuangan melawan imperialisme ekonomi dan imperialisme politik. Ya, itu Triprogram. Nah, yang menarik dari kabinet kerja ini ya, yang menarik dari kabinet kerja ini adalah menteri-menteri itu terdiri dari ya pejabat yudikatif, yaitu ketua Mahkamah Agung, kemudian pejabat legislatif, yaitu ketua MPR dan ketua DPR dan wakil ketua MPR itu ada dalam kabinet ini ya, ada dalam bawahan presiden seperti itu ya, dalam kabinet ini. Nah, itu yang menarik dalam demokrasi terpimpin ini. Kenapa saya katakan menarik? Itu karena kalau kita melihat dari dari dekret presiden 5 Juli 59, kita lihat di situ yang ketiga itu kan bunyinya adalah akan dibentuk MPRS dan DPAS. Ya. Kalau kita melihat di Undang-Undang Dasar, MPR itu harus dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Tetapi pada masa demokrasi terpimpin yang memilih MPR itu adalah presiden. Itu bertentangan dengan undang-undang ya. Kalau di Undang-Undang Dasar itu MPR harus dipilih oleh rakyat melalui pemilu ya. Tetapi pada masa demokrasi terpimpin dipilih oleh presiden ya. Legislatif itu tidak dipilih oleh presiden ya, seperti DPR itu tidak dipilih oleh presiden. Tapi pada masa demokrasi terpimpin DPR juga dipilih oleh presiden gitu ya, karena di dalam kedudukannya legislatif dengan eksekutif itu sejajar ya, tidak membalai, tidak saling membubarkan, tidak saling mengintervensi. Tetapi pada masa demokrasi terpimpin presiden di situ kedudukannya itu bisa membawahi legislatif seperti itu. Itu penyimpangan di demokrasi terpimpin di bidang politiknya. Nanti kita akan bahas secara lebih lanjut ya. Kemudian di situ nanti kita akan bahas mengenai kebijakan-kebijakannya. Nah, kebijakan-kebijakannya. Ya, kita lihat. Nah, ya, nih kita bisa melihat di slide ini yang terakhir ya. Tadi sudah saya jelaskan, yang terakhir itu intinya intinya dari periodisasi waktu mengenai awal dimulainya demokrasi terpimpin itu 5 Juli 1959 sampai dengan berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah kondisi politiknya, ya. Secara intisarinya ini ya, itu kebijakan dalam negeri.
pidato penemuan kembali revolusi kita dijadikan garis-garis besar haluan negara. Ya, garis-garis besar haluan negara ini yang harusnya disusun oleh MPR. Ya, ternyata MPR menyusun GBHN itu berdasarkan pidato Presiden Soekarno pada tahun 1959 pada hari kemerdekaan RI itu ya, yang berjudul penemuan kembali revolusi kita. Pidato dari Bung Karno tersebut dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Kemudian lewat sidang umum MPRS pada tahun 1963, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Ya, itu jelas sekali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tidak ada presiden seumur hidup di Indonesia. Tapi pada waktu itu Soekarno ditetapkan oleh MPR sebagai presiden seumur hidup. Itu penyimpangan, ya. Diingat-ingat itu ditetapkannya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya dari sini kita bisa menyebutnya sebagai penyimpangan, seperti itu ya. Karena tidak sebagaimana mestinya sih, seperti itu. Ya. Kemudian Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya. Untuk DPAS ketuanya adalah beliau sendiri. Ya, seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa MPR itu harusnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. DPR juga, tapi malah dipilih oleh presiden. Itu jelas tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah penyimpangan juga. Ya, ini di bidang politik. Kemudian Presiden membentuk DPR GR pada 25 Juli 1960 setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden. DPR sebelumnya menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden, tetapi Presiden malah membubarkan DPR. Seharusnya tidak bisa karena Presiden itu adalah eksekutif, DPR itu adalah legislatif. Kedua lembaga ini itu tidak bisa saling mengintervensi, tidak bisa saling membubarkan. Tetapi nyatanya pada demokrasi terpimpin, Presiden bisa membubarkan DPR. Itu juga suatu penyimpangan. Paham ya? Ya, itu. Kemudian Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi Undang-Undang 1945. Kemudian lembaga tinggi negara MPRS, DPR GR, DPA, Depernas dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut sebagai Resopina, ya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Operasi Tertinggi. Kemudian menerapkan paham Nasakom. Nah, Nasakom ini yang jelas-jelas juga bertentangan dengan Pancasila karena dalam ideologi Pancasila itu ya itu tidak ada yang namanya komunis, agamis dan lain sebagainya ya. Karena di dalam Pancasila itu hanya ada ketuhanan yang Maha Esa dan lain sebagainya. Di sini Presiden Soekarno menerapkan ideologi Nasakom ya, bukan ideologi paham Nasakom ya. Sehingga pada masa demokrasi terpimpin PKI sebagai partai yang berhaluan komunis ya itu merasa mendapatkan tempat, merasa bisa berkembang di Indonesia seperti itu. Makanya pada saat demokrasi terpimpin itu banyak peristiwa yang mengancam integrasi bangsa itu karena banyak paham yang berkembang di Indonesia ya. Ada paham nasionalis, ada paham komunis, ada agamis, yaitu sama-sama pengen berdiri seperti itu ya, dianggap legal di Indonesia, yang kemudian banyak terjadi bentrokan di berbagai daerah seperti itu ya. Ini di bidang politik. Saya lanjut lagi sebelum nanti kita diskusi. Kemudian di bidang ekonomi, ini kondisi ekonomi ya. Pada saat
kondisi politik Indonesia itu sangat kacau pada masa demokrasi terpimpin seperti itu, maka berpengaruh pula di bidang ekonominya, ya, karena kondisinya sangat tidak baik, jadi di ekonomi pun berpengaruh, ya. Berpengaruhnya apa? Laju inflasi sangat tinggi. Akibatnya apa? Ya, banyak terjadi krisis dan lain sebagainya. Nah, di sini ya, pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan yang pertama untuk menanggulangi permasalahan perekonomian pada masa demokrasi terpimpin, itu pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas dan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ya, nanti kita akan bahas di diskusi nanti ya. Kalian nanti cari tahu ini bagaimana. Kemudian secara garis besarnya saja ini kondisi ekonominya. Kemudian penurunan nilai uang, ya, penurunan nilai uang atau devaluasi untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Penurunan nilai uang itu namanya devaluasi, ya. Ini penurunannya menghilangkan 1 0 ya di sini ya dalam nilai mata uang ya. Misalnya 500 itu jadi 50 gitu ya. Dan iya. Oh ya, terima kasih. Ya. Dan apa namanya? Tadi dan sebagainya. Seterusnya ya, semua di bank yang melebihi simpanan yang di bank yang melebihi 25.000 akan dibekukan. Ya, ini penurunan nilai uang. Kemudian kebijakan berikutnya itu di bidang ekonomi adalah pembangunan proyek mercusuar. Ya. Ya, sebentar kita nunggu bel dulu. Sambil dibaca ya. Ya, terima kasih. Itu di kondisi ekonominya itu yang selanjutnya adalah pembangunan proyek mercusuar. Apa yang dinamakan sebagai proyek mercusuar itu tadi yang nomor 3 tadi apa ya sebelum ini ya? Kayaknya belum ya. Bentar. Oh, dekon tadi belum ya, demokrasi ekonomi ini ya. Demokrasi ekonomi tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari imperialisme. Ini dekon. Yang nomor 3 tadi kelewat. Ini yang proyek mercusuar. Proyek mercusuar atau politik mercusuar itu politik luar negeri Indonesia yang menunjukkan kemegahan begitu ya di negara-negara yang berkembang gitu ya. Nah, ini politik mercusuar ini kalau kalian lihat bangunan-bangunan seperti jembatan Ampera yang ada di Palembang, kemudian Monas. Sudah pernah ke Monas? Monas itu apa? Monumen Nasional di mana? Di Jakarta. Monas, kemudian jembatan Ampera, kemudian Hotel Indonesia ya. Patung Selamat Datang ya, patung Selamat Datang yang ada biasa di Bundaran HI itu ya, Masjid Istiqlal, dan yang paling besar itu adalah GBK atau Gelora Bung Karno. Itu merupakan bangunan-bangunan yang dibangun pada masa demokrasi terpimpin ya. Ini pada masa Presiden Soekarno itu meluncurkan proyek mercusuar. Ya, jadi bangunan-bangunan itu yang dibangun, yang sekarang kalian lihat GBK yang begitu megahnya itu dibangun pada masa demokrasi terpimpin. Ya, di sini keadaan perekonomian semakin memburuk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Ya, bagaimana tidak memburuk? Semua bangunan-bangunan megah itu dibangun dalam satu waktu itu, ya. Dan
proyek itu gunanya untuk agar Indonesia itu bisa bisa mendapatkan simpati dari luar negeri, bisa mendapatkan perhatian dari luar negeri seperti itu. Ya, itu kemudian Gelora Bung Karno itu juga digunakan ketika sudah jadi itu digunakan sebagai tempat untuk pertandingan olahraga negara-negara NEVO, ya, itu di Gelora Bung Karno. Yang ini adalah foto pada saat pembangunan Gelora Bung Karno, ya memang belum semegah yang sekarang, ya, tapi tidak jauh berbeda seperti itu, ya, itu pembangunan proyek mercusuar. Kemudian selanjutnya kondisi sosial budayanya, ya, itu larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah, ya. Kemudian di sini pada masa demokrasi terpimpin ada kerusuhan, ya, kerusuhan di Jakarta, kondisinya seperti ini. Pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, keadaan sosial Indonesia mulai kacau. Kedutaan besar Inggris dan 21 rumah stafnya dibakar habis di Jakarta. Nah, ini tragedinya seperti ini. Kemudian konflik Lekra dengan Manikebu dan lain sebagainya. Pelarangan musik dan tarian ala barat itu, ya. Nah, dari apa yang sudah saya uraikan mengenai kondisi sosial, politik, kebudayaan, ekonomi pada masa demokrasi terpimpin yang sudah saya uraikan tadi. Nah, menurut kalian dari penerapan demokrasi terpimpin itu sebenarnya efeknya atau dampaknya itu negatif apa positif bagi Indonesia? Menurut kalian negatif apa positif? Negatif apa positif? Positifnya bagaimana? Positifnya bagaimana? Ya, ada yang tahu positifnya bagaimana? Coba kalian amati lagi coba. Sebenarnya penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia itu dilihat dari kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, itu pengaruhnya positif apa negatif sih untuk kita? Apa Mbak? Negatif. Kenapa negatif? Karena apa? Negatifnya di mana di sini? Tapi kamu bisa merasakan di sini negatif gitu. Yang Ibu sampaikan itu negatif. Iya, ada lagi? Ada yang berpendapat lain? Ya sudah. Di sini jelas ada ya, negatif ada positifnya ya. Ya, coba kalian diskusikan, cari permasalahan itu, ya. Permasalahannya tadi itu termasuk negatif apa positif sih dampaknya diterapkannya demokrasi terpimpin? Dampaknya positif apa negatif? Kalau negatif, negatifnya apa? Kalau positif, positifnya apa? Begitu ya. Ya, coba berkumpul dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Kelompok, nanti Ibu kasih waktu 20 menit, kemudian nanti presentasi. Yo, berkumpul dengan kelompok yang tadi, dicari permasalahannya tadi, ya. Sebenarnya dampaknya untuk kehidupan bangsa Indonesia itu positif apa negatif? Kalau ada positif, positifnya apa? Kalau ada negatif, negatifnya apa? Coba. Ya, Ibu beri waktu karena kita nanti selesai jam 10, ya. Jadi nanti 20 menit lagi. Yuk. Setelah itu nanti kita maju satu-satu per kelompok menyampaikan hasil diskusinya.
Coba sambil apa namanya berdiskusi ya. Bentar. Sambil berdiskusi, Ibu adakan voting yang ada di apa namanya grup WA, silakan dibuka di grup WA link Mentimeter. Silakan sambil diisi pollingnya ya. Menurut kalian bagaimana jika demokrasi terpimpin itu tidak diterapkan di Indonesia? Coba apa namanya dijawab. Menurut kalian bagaimana jika seandainya demokrasi terpimpin itu tidak diterapkan di Indonesia? Ya, 3 jawaban ya, silakan kalian tulis. Itu kita sedang berandai-andai gimana ya seandainya apa namanya Indonesia itu tidak diterapkan sistem demokrasi terpimpin, itu bagaimana ya gitu. Coba ya, jawabannya Indonesia aman, PKI tidak ada, kebebasan berpendapat tidak ada, Monas. Ya, karena Monas itu dibangun pada masa demokrasi terpimpin ya, melalui politik mercusuar begitu ya. Kemudian apalagi? Kebebasan berpendapat. Apalagi? Ya, langsung kalau sudah ngisi di submit ya. Ya. Ya, sambil mengisi, sambil nanti diskusi, silakan diskusikan tadi dampak negatif dan positif dari penerapan demokrasi terpimpin. Menurut kalian tadi apa? Jika positif, positifnya apa? Jika negatif, negatifnya bagaimana? Ya, ada lagi ya, tidak ada gerakan 30 SPKI. Kemudian yang paling banyak yang menjawab itu berarti yang tulisannya paling besar itu yang paling banyak yang menjawab, berarti Indonesia aman gitu. Itu paling banyak yang menjawab. Tuh ya. Yang tulisannya paling kecil berarti itu yang jawab sedikit. Itu ya. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Menurut kelompok 3 itu positif apa negatif? Negatif. Negatifnya apa? Karena Presiden MPR dan lembaga tinggi negara lainnya mempunyai kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan. Iya, timbul potensi penyalahgunaan ya dari presiden karena presiden itu dominasinya sangat kuat gitu ya. Ya, silakan dicari lagi, digali lagi ya. Bagaimana kelompok 4? Sudah? Dampaknya apa? Positif apa negatif? Negatif. Apa negatifnya? Iya, apa negatifnya? Kekuasaan yang terlalu besar kepada presiden
presiden dan lembaga tinggi negara lainnya. Penguasaan yang terlalu besar terhadap presiden itu merupakan negatif, begitu ya. Ya coba digali lagi, dicari lagi, coba lewat internet juga boleh ya. Kalian bereksplorasi di internet boleh, silakan cari sumber-sumber yang relevan terhadap materi ini, boleh dicari di internet. Silakan untuk melengkapi tadi yang sudah di ini ya. Boleh, silakan. Ya. Kalau sudah langsung dituliskan di lembar resume ya, atau di hasil di hasil kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya gitu. Ini sudah dampaknya apa? Positif. Positifnya apa? Negara Indonesia terhindar dari adanya terjadinya perpecahan, pertikaian dan krisis yang tidak berkesudahan. Iya, itu dampak positif ya. Ya, ini ada nih dampak positifnya. Coba dicari lagi dampak positif yang lain, barangkali ada gitu ya. Cari lagi. Ya, untuk lebih mempersingkat waktu, yang sudah selesai duluan kelompok mana? Silakan bisa presentasi terlebih dahulu. Ya, kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 dulu maju di depan. Ya, semuanya dibacakan hasil resumenya dan hasil diskusinya tadi. Ya, maju. Diperkenalkan satu persatu namanya. Kemudian kelompok yang lain silakan menanggapi kelompok 3. Kalau ada pertanyaan ke kelompok 3 silakan ditanyakan. Ya. Ya, diperkenalkan dulu nama kelompoknya. Sini lagi. Ya. Terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Siti Yulianti Soleha. Saya Yazira Mulia Putri. Saya Maulana Syukri. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari adanya demokrasi terpimpin. Yang pertama, negara Indonesia terhindar dari adanya perpecahan, pertikaian, dan krisis yang tidak berkesudahan. Yang kedua, negara Indonesia dapat mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman guna menjalankan pemerintahan. 3. Adanya sistem demokrasi yang dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia menjadi awal terbentuknya beberapa lembaga tinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPRS. Dampak negatifnya: 1. Terdapat penyalahgunaan terhadap kekuasaan oleh lembaga presiden, anggota MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya karena mempunyai kekuasaan yang besar. 2.
berlakuannya dua fungsi atau dua fungsi militer sehingga militer bisa ikut berpolitik. Sistem pemerintahan ini juga memberikan dampak yang sangat besar bagi situasi politik di Indonesia kala itu. Adanya kepemimpinan kaum Borjuis dan PKI membuat banyak rakyat melakukan penolakan. Ditambah lagi dari marasnya korupsi di kalangan birokrat dan militer mengakibatkan pemasukan Indonesia dari ekspor mengalami penurunan drastis. Tidak hanya itu, inflasi yang cukup parah juga terjadi akibat tidak stabilnya kondisi perekonomian di Indonesia pada masa itu. Itulah tadi dampak negatif dan positif adanya demokrasi terpimpin. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apa perbedaan demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin? Apa perbedaan demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin? Tampung dulu ya, nanti jawabannya sekalian ya. Ada lagi nggak? Ya. Jelaskan latar belakang naskah. Namanya siapa? Namanya Dani Bagus Prasetyo. Dani Bagus. Ya, kamu namanya siapa? Disebutkan nama dulu ya. Terus? Jelaskan latar belakang Nasakom. Latar belakang Nasakom. Ya. Ada lagi? Ya. Apa saja dampak negatif demokrasi terpimpin? Apa saja dampak negatifnya demokrasi terpimpin? Ya, tadi ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dani Bagus. Apa perbedaan demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin? Pertama, demokrasi terpimpin. Segala keputusan didominasi oleh pemimpin negara. Sedangkan demokrasi liberal, keputusan didominasi oleh individu atau perwakilan yang bersifat parlementer. Kedua, dalam demokrasi terpimpin, ruang gerak partai politik sangat terbatas. Sedangkan demokrasi liberal, partai politik banyak berperan dalam pemerintahan. 3. Demokrasi terpimpin dalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah dan bila gagal dilakukan pengambilan keputusan oleh pimpinan negara. Sedangkan demokrasi liberal, pengambilan keputusan yakni dengan mengambil suara terbanyak. Yang keempat, demokrasi terpimpin menggunakan paham sosialis, sedangkan demokrasi liberal menggunakan paham liberalis. Cukup? Iya, jelas. Silakan yang selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ria. Jelaskan latar belakang Nasakom. Latar belakang Nasakom, ya. Pada tahun 1956, Soekarno secara terbuka mengkritik demokrasi parlementer yang menyatakan bahwa itu didasarkan pada konflik yang berlawanan dengan gagasan harmoni Indonesia sebagai keadaan alami antar hubungan manusia. Sebaliknya, ia mencari sistem yang didasarkan pada sistem desa tradisional dengan mengedepankan diskusi dan konsensus. Di bawah bimbingan para ketua desa, ia mengusulkan campuran antara 3 unsur yakni nasionalisme, agama, dan komunisme menjadi pemerintah kooperatif yang disingkat Nasakom. Hal ini dimaksudkan untuk memahami tuntutan 3 fakta utama dalam politik Indonesia ketika itu, yakni antara kelompok-kelompok Islam dan komunis, dan dengan dukungan dari militer pada bulan Februari 1956 yang menyatakan demokrasi terpimpin dan mengusulkan kabinet yang akan mewakili semua partai politik penting termasuk PKI. Sudah cukup dulu? Ya, sudah. Ya, pertanyaan ketiga. Saya akan menjawab pertanyaan juga. Apa saja dampak negatif demokrasi terpimpin? Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya mempunyai kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan. Kedua, memberlakukan fungsi militer sehingga militer bisa ikut berpolitik. Ketiga, sistem pemerintahan ini juga memberikan dampak yang sangat besar bagi situasi politik di Indonesia. Kala itu adanya kepemimpinan kaum Borjuis dan PKI membuat banyak rakyat melakukan penolakan. Ya, sudah cukup. Silakan. Hanya 3 penanya saja jatahnya.
Karena waktu terbatas, silakan diakhiri. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang siap kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Ya, maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami. Ya. Perkenalkan, nama saya Lenanda Kusina. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Nur Sandi. Perkenalkan, nama saya Zahra Kairunisa. Ya, silakan langsung. Dampak demokrasi terpimpin adalah dampak positif demokrasi terpimpin adalah kita demokrasi terpimpin dalam menyelamatkan negara Republik Indonesia dan masalah perpecahan di antara para pemimpin Indonesia serta juga krisis yang berkepanjangan. Memutuskan demokrasi terpimpin dalam memberikan pedoman hidup bangsa Indonesia yang jelas, yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945. Organisasi demokrasi terpimpin menjadi cikal bakal pembentukan lembaga tinggi negara, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPRS). Dampak negatif terdapat penyalahgunaan terhadap kekuasaan oleh presiden, anggota MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya karena mempunyai kekuasaan yang besar. Pemberlakuan blokade atau fungsi militer sehingga militer bisa ikut berpolitik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau ditanyakan dari kelompok 2, kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang mau bertanya di kelompok 1 ya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiana. Mau bertanya, apa saja penyalahgunaan wewenang presiden pada masa demokrasi terpimpin? Apa saja? Ya, nanti ditampung dulu. Ada lagi? Ya. Ini. Apa latar belakang dibentuknya DPR gotong royong? Ada? Ya, satu lagi saja. Ya, silakan dijawab. Ya, saya mau menjawab pertanyaan Alfiana. Apa saja penyalahgunaan wewenang presiden pada masa demokrasi terpimpin? 1. Prosedur pembentukan MPRS karena anggota MPRS diangkat oleh presiden seharusnya dipilih melalui pemilu. 2. Prosedur pembentukan DPAS karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketahui oleh presiden, padahal
Tugas DPAS adalah memberi jawaban atau pernyataan Presiden dan memberi ulasan kepada Presiden. 3. Prosedur pembentukan DPRGS karena anggota DPR ditunjuk oleh Presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh Presiden. Padahal kedudukan DPR dan Presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Ya, selanjutnya. Saya memberi jawaban kepada Yulianti. Apa latar belakang dibentuknya DPR Gotong Royong? Pembubaran DPR berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960. Pembubaran ini terjadi karena DPR tidak menyetujui RAPBN untuk tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Dengan keputusan Presiden RI nomor 155 tahun 1960, anggota DPR hasil pemilu 1955 secara resmi dihentikan. Kemudian melalui penetapan Presiden nomor 4 tahun 1960 dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong DPR. Apakah sudah jelas? Sudah cukup? Ya. Silakan. Oh, satu lagi ya. Satu lagi dijawab. Yang menjawab pertanyaan dari kita, apa dampak positif terutama di politik bagi masyarakat Indonesia pada masa pemimpin politik mercusuar pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka. Politik poros Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RCC Poros Jakarta Banking, selain itu juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Demikian dari kami kelompok 1. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aida Azam. Perkenalkan, nama saya Siti Artiana. Perkenalkan, nama saya Usman Anjani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang dampak positif dan negatif demokrasi terpimpin. Latar belakang yang didiskusikan sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno antara lain: 1. Banyaknya gerakan separatis di daerah menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Tugas-tugas yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat karena seringnya dilakukan perbandingan kabinet pada masa demokrasi liberal. 3. Kegagalan konstitusi warga ini 10D baru untuk membandingkan UUD 1950. Dampak positif pada masa demokrasi terpimpin antara lain: 1. Pencetusan demokrasi terpimpin telah menyelamatkan negara Republik Indonesia dari masalah perpecahan di antara para pemimpin Indonesia serta mampu mencegah krisis yang berkepanjangan. 2. Pencetusan demokrasi terpimpin telah memberikan pedoman hidup bangsa Indonesia yang jelas, yakni Undang-Undang Dasar atau UUD tahun 1945. 3. Pencetusan demokrasi terpimpin menjadi cikal bakal pembentukan lembaga tinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dampak negatif demokrasi terpimpin. 1.
Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai produk pemilu pertama pada tahun 1960 karena DPR menolak menyetujui rancangan anggaran pendapat dan belanja negara yang diajukan Presiden. 2. Diangkatnya Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Di mana tindakan pengangkatan Presiden seumur hidup ini telah melanggar ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Melanggarnya ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam diangkatnya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Bagaimana sebagai menteri sebagai sebab menolak ketentuan Undang-Undang 1945. Kedudukan DPR adalah sebagai lembaga legislatif. 4. Diberikannya kekuasaan yang terlalu besar kepada Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya. 5. Diberikannya peluang terhadap pihak militer untuk ikut terjun ke dalam dunia politik. 6. Banyaknya penyimpangan yang dilakukan atas Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Demokrasi terpimpin merupakan suatu pelaksanaan sistem demokrasi di mana seluruh pemikiran dan keputusan negara berpusat pada Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 pada sidang konstituante. Yang mau ditanyakan? Silakan, ya. Mengapa Dewan Konstituante gagal menyusun undang-undang baru? Ya, ada yang lain? Ya. Mengapa Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup? Satu lagi, ya. Dampak positif demokrasi terpimpin pada bidang ekonomi. Ya, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Penyebab terjadinya kegagalan penyusunan undang-undang baru oleh Dewan Konstitusi antara lain sebagai berikut. 1. Terjadi perbedaan pendapat antara anggota Dewan Konstituante mengenai dasar negara. Perbedaan terjadi antara partai-partai Islam dan partai-partai non-Islam, di mana partai Islam menginginkan Islam sebagai dasar negara, sedangkan partai non-Islam menginginkan dasar negara adalah Pancasila. Pada saat itu, pihak yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara jumlahnya lebih banyak. 2. Para anggota Dewan Konstituante lebih banyak yang memilih untuk lebih mementingkan urusan partai atau golongannya sendiri daripada mementingkan rakyat yang jauh lebih penting dan mendesak. 3. Dicetuskannya konsepsi presiden oleh Presiden Soekarno, yakni menginginkan bentuk demokrasi yang akan diterapkan di Indonesia adalah demokrasi terpimpin. 4. Faktor duifungsi atau fungsi ganda dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Ketika itu, tugas ABRI seharusnya menjalankan keamanan dan keutuhan negara Indonesia. Namun yang terjadi, ABRI menginginkan ikut berpartisipasi dalam urusan-urusan di luar militer seperti urusan pemerintahan. Saya akan menjawab dari kelompok 4. Mengapa Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup? Mengapa Soekarno sebagai presiden seumur hidup tertuang dalam Kitab MPRS nomor 3 MPRS 1993. Pada saat itu sudah ada UUD 45 yang menyatakan bahwa presiden hanya bisa terpilih untuk masa 5 tahun dan dapat menjadi kembali. Jelas bahwa Kitab MPRS tersebut telah UUD 1945. Alasan mengapa MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden adalah ketika PKI untuk menggunakan pemilu dan penguasaan pemerintahan lalu membagi ideologi dasar negara Pancasila menjadi ideologi komunis. Soekarno yang merupakan pencetus Pancasila tidak menerima sebuah ideologi yang merupakan ideologi sendiri. Ketua MPRS pada saat itu, Khairul Saleh, beranalisa bahwa salah satu cara agar PKI gagal meraih kesempatan tersebut adalah dengan membatalkan pelaksanaan pemilu. Lebih lanjut, yang menentukan pemilu bisa diperlukan manakala tidak ada pemilihan presiden oleh MPRS, dan dari itu hanya mungkin apabila presiden yang tidak ada sepatutnya ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Ide ini sebenarnya dicetuskan oleh Majelis Sumbangan seorang wakil yang
balik dari jabatannya untuk menjadi Ketua Serikat Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI). Ide ini dicetuskan pada musyawarah besar SOKSI tahun 1903. Namun karena musyawarah tersebut diketuai oleh Soekarno, maka banyak yang mengira bahwa Soekarno lah yang berambisi menjadi presiden berikut. Ya, selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Susadi. Apa dampak positif demokrasi terpimpin pada bidang ekonomi? Pencetusan demokrasi terpimpin telah menyelamatkan negara Republik Indonesia dari masalah perpecahan di antara para pemimpin Indonesia, serta mampu mencegah krisis yang berkepanjangan. Ya, sudah selesai. Silakan. Terima kasih. Ya, ditutup dulu, Mbak. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Kita waktunya terbatas ya. Saya akan melanjutkan. Tadi sudah kalian laksanakan diskusi mengenai permasalahan yang kita hadapi dalam pembelajaran tadi, yaitu dampak positif apa negatif yang sudah dirasakan bangsa Indonesia dari penerapan demokrasi terpimpin. Tadi sudah diuraikan oleh kelompok 1 dan sampai seterusnya, semuanya sudah maju. Ya, ternyata ketika kalian diskusi kemudian menemukan menggali jawabannya, ternyata dampaknya itu ada dua-duanya ya. Ya, tadi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya ya. Tadi saya rangkumkan ini dampak negatifnya dari tadi yang sudah kalian presentasikan tuh. Secara intinya itu banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terutama oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Ya. Dan dampak positifnya itu banyak seperti tadi ya, ada proyek-proyek mercusuar ya yang kita bisa rasakan sampai dengan sekarang tuh. Ya, dan ini dari kegiatan kita kali ini berupa tadi sudah saya paparkan materi mengenai kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, dan tadi kalian melaksanakan kegiatan diskusi serta presentasi. Nah, ini saya akan berikan lembar kerja untuk kalian, silakan nanti dikerjakan di rumah ya, dikerjakan di rumah dan nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, jangan di rumah, nanti kita bahas bersama pada pertemuan yang akan datang. Silakan tuh ada wacananya dibaca dulu, kemudian nanti kalian jawab pertanyaannya ya, agar kita bisa mengukur ya kemampuan kita setelah kita melaksanakan kegiatan ini. Ya, sudah ya. Terima kasih ya untuk pembelajaran kali ini ya. Tetap untuk semangat ya, meskipun kita sedang dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar ya. Kita tidak menjadikan suatu keadaan itu sebagai alasan untuk kita tidak giat belajar. Seperti pada awal sudah saya katakan bahwa ya, masa depan bangsa ini ada di tangan kalian, yaitu para pemuda Indonesia ya. Bagaimana kita akan membangun negara kalau tidak kita bangun diri kita sendiri? Harus kita bangun diri kita sendiri terlebih dahulu gitu ya. Tadi akan saya berikan satu nilai terbaik ya untuk tadi penampilan kelompok dan diskusi kali ini. Bukan berarti ini yang lain jelek, bukan ya, tapi ini yang terbaik. Gunanya adalah untuk memotivasi agar kita lebih baik ke depannya.
Dan yang sudah saya nyatakan terbaik, jangan terlena ya, harus lebih baik lagi ya. Tadi kelompok yang maju pertama adalah kelompok 3, itu adalah kelompok yang terbaik pada pertemuan kita kali ini. Aplaus untuk kelompok 3 ya. Yang lain nanti mengikuti ya. Ya, terima kasih. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi mengenai masa Orde Baru ya. Itu adalah materi baru. Nanti saya akan share modulnya di Google Classroom atau di WA Group ya. Ya, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada ya. Terima kasih. Kita berdoa dulu sebelum menutup pelajaran. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kalian telah membantu Ibu untuk melaksanakan uji kinerja PPG Angkatan 3 tahun 2021. Terima kasih atas bantuannya dan selamat siang. Silakan istirahat dulu. Ya.